Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya membuat video tentang komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian dan penerimaan informasi yang menjadi salah satu sumber daya untuk menjaga, memelihara, memajukan, dan mengembangkan organisasi secara dinamis sesuai dengan tujuannya. Ini dikatakan Hermana dan Barlian 2004. Ruben dalam 1988 mengemukakan bahwa komunikasi manusia yang lebih komprehensif sebagai berikut. Komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi, dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Ya, itu pengertian dari komunikasi. Proses komunikasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya prosesnya. Proses komunikasi adalah unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Beberapa ahli memiliki pendapat berbeda tentang proses terjadinya komunikasi. Di sini dapat kita lihat gambar komunikasinya. Oh, dia mengerti. Ini umpan balik ya. Komunikator menyampaikan pesan, encoding, terus ada saluran ya di bawah ini. Apakah saluran itu terganggu atau tidak? Ya, terus komunikan. Nah, komunikan ini dia mengatakan ya saya mengerti. Umpan baliknya, oh dia mengerti. Ya, ini dia. Model komunikasi antar pribadi. Nah, yang pertama komunikasi antar pribadi. Model proses komunikasi yang paling sederhana adalah sebagai berikut. Pengirim, berita, penerima. Bila salah satu unsur hilang, komunikasi tidak dapat berlangsung. Contohnya, seseorang dapat mengirim berita, tetapi bila tidak ada yang menerima atau mendengar, komunikasi tidak terjadi. Komunikasi organisasi. Komunikasi di atas juga dapat diterapkan pada komunikasi organisasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Yang kedua, struktur wewenang organisasi. Yang ketiga, spesialisasi jabatan. Yang keempat, kepemilikan informasi. Ya, contohnya di sini saluran komunikasi formal, contohnya karyawan lini perakitan hampir selalu akan mengkomunikasikan pada mandor mereka dan bukan pada manajer. Selanjutnya, struktur wewenang organisasi. Contoh, percakapan antar direktur perusahaan dengan karyawan akan dibatasi formalitas dan kesopanan. Yang ketiga, spesialisasi jabatan. Contohnya, bagian produksi cenderung berkomunikasi dengan istilah tujuan, tugas, waktu, dan gaya yang berbeda dengan bagian pemasaran. Yang keempat, pemilikan informasi. Contohnya, manajer pemasaran akan mempunyai pengamatan yang lebih tajam dalam hal pemasaran daripada seorang manajer produksi. Saluran komunikasi dalam organisasi. Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah, down-road communication, dimulai dari manajemen puncak, kemudian mengalir ke bawah melalui tingkatan manajemen sampai ke karyawan lini dan personalia paling bawah. Misalnya untuk memberi pengarahan dan informasi yang dapat disampaikan melalui memo laporan, rapat, dan lain-lain. Komunikasi ke atas untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkatan
bawah, tingkatan ke bawah. Misalnya di sini mencakup laporan periodik, penjelasan gagasan, dan untuk memberikan keputusan. Jadi di sini ada komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas, ya. Komunikasi lateral atau horizontal. Komunikasi lateral meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, komunikasi di antara para anggota kelompok kerja yang sama. Yang kedua, komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-departemen pada tingkatan organisasi yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat koordinatif dan merupakan dari hasil konsep spesialisasi organisasi. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan departemen lini dan staf. Ini dari komunikasi diagonal. Kanan komunikasi informal. Dan di sini yang pertama pemuasan kebutuhan manusiawi seperti untuk berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, perlawanan terhadap pengaruh yang monoton atau membosankan. Yang ketiga, pemenuhan keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Yang keempat, pelayanan sebagai sumber informasi hubungan pekerjaan yang disediakan saluran-saluran komunikasi formal. Hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. Hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif tersebut akan dikelompokkan menjadi dua. Di sini hambatan-hambatan organisasional, yang kedua hambatan-hambatan antar pribadi. Ya, di sini juga di organisasi akan juga terjadi hambatan-hambatannya, juga di pribadi pun terjadi hambatan-hambatan. Ada 3 hambatan operasional, yaitu yang pertama tingkatan hierarki, yang kedua wewenang manajerial, yang ketiga spesialisasi. Tingkatan hierarki, bila suatu organisasi tumbuh, strukturnya berkembang, akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi. Ini dari tingkatan hierarki. Yang kedua, wewenang manajerial. Tanpa wewenang untuk membuat keputusan, tidak memungkinkan manajer dapat mencapai tujuan dengan efektif. Ini dari wewenang manajerial. Yang ketiga, spesialisasi. Perbedaan fungsi, kepentingan, dan istilah-istilah pekerjaan dapat membuat orang-orang merasa bahwa mereka hidup dalam dunia yang berbeda. Ini hambatan-hambatan dari organisasional tadi ya. Terus hambatan-hambatan antar pribadi. Manajer perlu memperhatikan hambatan-hambatan antar pribadi seperti yang pertama persepsi selektif, yang kedua status atau kedudukan komunikator, yang ketiga keadaan membela diri, yang keempat pendengaran lemah, yang kelima ketidaktepatan penggunaan bahasa. Ini dari hambatan-hambatan antar pribadi. Persepsi selektif. Persepsi adalah suatu proses menyeluruh dengan mana seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan mengartikan segala sesuatu di lingkungannya. Yang kedua, status komunikator. Kredibilitas atau keahlian. Seseorang dalam bidang yang dikomunikasikan akan membuat orang lain percaya dengan apa yang dikomunikasikan seorang tersebut. Yang ketiga, keadaan membela diri. Perasaan pembelaan diri pada pengirim, penerima berita, atau keduanya juga menimbulkan hambatan-hambatan komunikasi. Yang keempat, pendengaran lemah. Pendengaran lemah mengakibatkan komunikasi berjalan kurang efektif. Yang kelima, ketidaktepatan penggunaan bahasa. Penggunaan kata-kata
seperti nada suara, ekspresi wajah, dan sebagainya dapat menghambat komunikasi. Ya, ini ada 5 komunikasi yang menghambat dari komunikasi antar pribadi tadi ya. Terus peningkatan efektivitas komunikasi. Berikut cara-cara mengatasi kesulitan-kesulitan dalam efektifan komunikasi. Yang pertama, kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Yang kedua, penggunaan umpan balik. Yang ketiga, menjadi komunikator yang lebih efektif. Ya, ini ada 3 cara-cara mengatasi kesulitan-kesulitan dalam efektifan komunikasi. Dalam keefektifan komunikasi. Kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Di sini, manajer harus memainkan peran penting dalam proses komunikasi agar dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang kedua, penggunaan umpan balik. Komunikasi 2 arah ini memungkinkan proses komunikasi berjalan efektif. Yang ketiga, menjadi komunikator yang lebih efektif, yaitu seseorang manajer yang baik dalam menyampaikan komunikasi secara lebih aktif akan membuat komunikasi berjalan efektif. Oke, sekian video kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Oh ya, jangan lupa di-subscribe ya video ini. Bila ada pertanyaan, silahkan bertanya atau ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti bila ada kesempatan saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.